Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat kebaikan Tuhan yang terlalu besar dalam hidup kami. Dalam setiap keadaan apapun dalam hidup kami tetap mau berkata, Tuhan Yesus Engkau baik dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan urapi setiap kami Tuhan pada saat ini. Berikan setiap kami telinga seorang murid dan hati sebagai hamba. Biarkan firman Tuhan yang ditabur pada siang hari ini tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan berakar kuat, bertumbuh subur, dan berbuah lebat dalam setiap musim kehidupan kami. Juga Tuhan urapi mulut dan lidah hamba-Mu yang kami menyampaikan firman Tuhan, Tuhan urapi. Karena kami percaya Tuhan, ketika 2-3 orang berkumpul dan bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Dan ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, maka yang sakit pasti disembuhkan. Yang letih lesu dan berbeban berat, pasti diberikan kelegaan dan kekuatan. Dan yang butuh jalan keluar, Tuhan sudah berikan jalan keluar bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah kami dan Tuhan mengurapi setiap kami. Kami siap menyambut firman-Mu Tuhan dengan sukacita. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat siang. Ya, gimana kabarnya? Masih sehat ya, puji Tuhan ya. Kalau enggak sehat enggak bisa masuk sini ya, karena ada di formulirnya. Tapi saya percaya Tuhan Yesus baik ya, dalam segala keadaan musim kita Tuhan Yesus baik. Oleh sebab itu boleh tengok kanan kiri, jangan tos karena tidak boleh sentuhan, katakan kasih jempolnya Tuhan Yesus baik ya. Supaya enggak tegang ya, saya ngelihatnya kok tegang-tegang ya. Dan puji Tuhan ya, saya mau berkata di segala musim apapun tetap Tuhan Yesus baik. Oleh sebab itu kita tetap harus kuat di dalam Tuhan karena kita punya Tuhan yang hidup. Siapa nama Tuhan kita? Tuhan Yesus Kristus ya. Dan di masa-masa ini ya, saya mau katakan di dunia ini enggak ada yang pasti Bapak Ibu Saudara ya. Kalau dulu sebelum corona, sebelum pandemi ya, ayo kamu keluar rumah, ojo di kamar ae, ojo di rumah gitu ya. Tapi masa-masa corona kebalikan, ojo di luar, ayo ke rumah, balik ke rumah ya. Jadi kebalikan ya. Dan tetapi saya mau katakan yang pasti ya hanya Tuhan Yesus Kristus. Tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya. Tapi kalau saya ngomong sama tunangan saya, ya, ada 2 hal yang pasti. Yang pertama Tuhan Yesus, yang kedua cintaku padamu. Karena saat ini saya juga berdoa untuk persiapan fase yang selanjutnya, nanti akhir tahun saya akan melepas lajang. Jadi saya berdoa keras ya buat saat-saat ini. Saya percaya apapun yang kita hadapi berbeda, tetapi kita punya Tuhan yang sama yang sanggup menolong kita. Sampai detik ini mujizatnya masih nyata bagi setiap kita. Langsung cepat aja karena waktunya singkat, cuman 15 menit aja saya dikasihnya. Kita akan singkat pada jelas. Saya berharap Bapak Ibu Saudara nanti setelah selesai mendengarkan firman bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, amin. Ya. Oke. Nah, selama masa corona ya, jadi selama hampir 3 bulan ini ya, saya di rumah, selain saya olahraga, ya, di rumah saya jaga juga karena saya percaya ketika iman bertambah, imun juga meningkat. Ya. Jadi kita banyak berdoa, juga banyak olahraga. Nah, saya banyak belajar tentang pribadi yang pastinya teladan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pasti kita banyak pertanyaan, karena cerita Tuhan Yesus itu dikisahkan paling banyak di kitab Injil, ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita pasti bertanya-tanya, kemanakah Tuhan Yesus pada usia 12-30 tahun? Ayo Bapak Ibu Saudara, kalau punya anak kecil terus anak kecilnya tanya sama papa mamanya, "Pa, Ma, Tuhan Yesus kemana waktu 12-30 tahun? Kok nggak ada di Alkitab, kok nggak ditulis?" Nah, mau jawab apa? Masa, ojo ngomongnya tak gunting lambemu, ya nggak mungkin. Ya. Dan di Alkitab pun dikatakan bahwa apapun yang Tuhan Yesus lakukan ya, masih banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan dan tidak dicatat. Karena yang dicatat oleh para penulis Injil itu hal-hal yang penting, yang menjadi dasar kokoh kekristenan pada hari ini. Ya, maksud saya nggak penting apa? Misalnya Tuhan Yesus makan, ya nggak perlu ditulis. Tuhan Yesus lagi makan. Lah kalau kita kan setiap hari lagi makan update ya, lagi makan ya. Sekarang kita kalau makan nggak doa dulu tapi foto dulu ya. Kalau dulu kita makan doa dulu baru makan. Kalau sekarang nggak, foto dulu baru makan. Doanya lali ya. Jangan sampai ya. Saya percaya kita masih berdoa sebelum makan. Nah jawabannya simpel banget. Selama 12-30 tahun Tuhan Yesus sekolah. Karena Tuhan Yesus ketika turun ke dunia menjadi manusia, Tuhan Yesus adalah orang Yahudi. Makanya ketika disalib, para tentara bilang kan, ini kan katanya raja orang Yahudi. Ya kan? Ketika Tuhan Yesus 12-30 tahun, Tuhan Yesus sekolah. Dan terakhir ditulis di Injil dikatakan bahwa Tuhan Yesus ketika usia 12 tahun dibawa ke Bait Suci di Yerusalem. Dan semakin cakap
Dan banyak ahli-ahli Taurat, banyak pemuka agama kagum dengan Tuhan Yesus. Nah, kenapa baru Tuhan Yesus pelayanan di usia 30 tahun? Jawabannya singkat sekali, gampang sekali. Karena seseorang ya, rabi atau guru dianggap sah ketika usia 30 tahun. Cara taunya gimana? Bapak Ibu Saudara bisa cek ketika Nikodemus di Yohanes 3 berkata kepada Yesus, dia berkata rabi atau guru. Berarti Tuhan Yesus itu adalah seorang rabi dan seorang guru yang kompeten. Karena saya percaya ketika profesor ngomong sama profesor, misalnya prof, nggak mungkin sekedar asal ngomong profesor. Kecuali kalau itu yang kemeruh-kemeruh itu biasanya profesor karburator ban motor bocor ya. Tapi kalau ini beneran sesama rabi, berarti Tuhan Yesus ngajar kita apa? Tuhan Yesus ngajar kita untuk kita setia dengan proses dan selalu percaya semua indah pada waktunya. Tidak pernah kecepatan, tidak pernah kelambatan, tapi tepat pada waktunya. Dan Tuhan Yesus kalau kita baca kitab Injil, kita melihat bahwa Tuhan Yesus ketika masa 12-30 tahun, dia juga belajar banyak hal. Contoh, ketika membangun rumah, Tuhan Yesus berkata, pondasinya harus yang kokoh, di bawah batu bukan di bawah pasir. Itu berbicara bahwa Tuhan Yesus juga belajar soal konstruksi bangunan. Tuhan Yesus berkata, kalau mau bekerja, itu ada manajemennya. Murid-muridnya diajari, berarti Tuhan Yesus belajar manajemen. Terus ada lagi, ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pertanian, berarti Tuhan Yesus juga belajar tentang yang namanya pertanian atau ilmu tani pada saat itu. Makanya kalau saya melihat anak-anak muda, jangan kita malas untuk belajar. Karena Yesus pun, walaupun dia Tuhan, dia juga belajar, dia ngajari kita. Nah pada hari ini secara singkat, saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang 4 macam dasar. Bapak Ibu Saudara pasti sudah tahu kisah ini, ya ini perumpamaan tentang 4 macam dasar, tetapi saya akan kupas lebih cepat ya, supaya kita mengerti dan kita akan menjadi orang-orang Kristen yang kokoh, yang kuat, yang mengalami pertolongan Tuhan, yang diberkati Tuhan, diurapi dan mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Kita langsung lihat ayatnya di Lukas 8 ayat 11-15. Ya, di Lukas 8. Inilah arti perumpamaan itu. Ya. Jadi Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dengan perumpamaan. Perumpamaan itu seumpama, analogi, ilustrasi. Saya percaya Tuhan Yesus pribadinya menarik, humoris, kalau ngomong public speakingnya bagus, dan dia berkata bahwa benih itu ialah firman Tuhan. Nah ini kemarin saya habis dari pasar, saya beli benih ya. Nah ini benih firman Allah, lanjut ayat selanjutnya. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang pertama kita lihat, ya pondasi yang pertama, seperti di pinggir jalan. Kalau diumpamakan pada ayat yang sebelumnya dikatakan bahwa dimakan oleh burung. Nah saya juga bawa burungnya, ya, cuman burungnya nggak hidup ya. Nah ini burungnya, tapi nggak iso muni soalnya nggak ada baterainya ya. Nah dimakan sama burung. Berarti Bapak Ibu Saudara kalau engkau nggak punya akar yang kuat, jatuh di benih ini, jatuh di tempat yang salah, ada iblis yang siap menerkam sehingga dikatakan apa di situ? Supaya mereka jangan percaya dan jangan diselamatkan. Yang pertama, kita lihat yang kedua secara cepat. Ya. Jadi dasar yang pertama, dasar yang kedua, kita lihat ayat yang ke-13. Yang jatuh di tanah berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Serba banyak saya menemukan, kalau saya melayani di anak muda, gara-gara pacar, jodoh tinggalkan Yesus. Gara-gara jabatan tinggalkan Yesus. Karena apa? Batu. Ketika mendengarkan firman, sama-sama mendengarkan. Tetapi yang masalah bukan di firmannya, yang masalah di mananya? Di dasarnya. Nih misalnya disuntek ya. Dia disuntek nih. Dia, yes, haleluya, amin. Tapi ketika masa pencobaan datang, mereka murtad. Kita lihat yang ketiga secara cepat. Ya. Selanjutnya, ayat selanjutnya. Yang jatuh di dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Kelihatannya melayani Tuhan, kelihatannya rajin ke gereja, tidak pernah telat saat teduh. Tapi ternyata ketika tumbuh di semak-semak, kecepatan tadi ya, karena tumbuh di semak-semak sepertinya bertumbuh. Tetapi dia lupa bahwa masih ada keterikatan dalam dosa,
Masih ada sesuatu yang menghimpit hidupnya sehingga tidak bisa tumbuh dan menghasilkan buah. Bertumbuh tapi tidak menghasilkan buah. Dan kita lihat yang terakhir, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita lihat ayat selanjutnya, yang ke-15. Tanah yang baik, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah melakukan firman Tuhan itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Hari ini orang bukan lihat kita jago khotbah, orang nggak lihat kita jago ngomong, tapi orang lihat bagaimana perbuatan kita. Karena kalau yang jatuh di dalam tanah yang subur, tanah yang baik, maka orang akan menikmati buah kita. Ada yang namanya buah roh, ada 9 buah roh. Ya, saya percaya kalau kita memiliki dasar yang seperti ini, mau ada guncangan apapun, mau ada cobaan apapun, kita berakar kuat, tetap bisa berbuah, tetap bisa bertumbuh, walaupun di tengah apapun situasinya. Ya, dan kalau kita lihat di atas ayat-ayat atasnya, dikatakan akan berbuah ya 30 kali lipat, 60 kali lipat, sampai 100 kali lipat. Maksudnya apa? Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus kalau ngajar itu enggak sembarangan. Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan ini, siapakah pendengarnya pada saat itu? Pendengarnya adalah orang-orang yang juga bekerja dalam hal tani. Orang-orang yang bekerja dalam pertanian tahu kalau pada perjanjian lama, orang bertani biasanya maksimal cuma bisa 10 kali lipat. Bahkan di bawahnya 10 kali lipat. Tapi kita percaya kok di dalam Tuhan, kita akan berbuah bukan hanya 10 kali lipat, tapi 30, 60, sampai 100 kali lipat. Siapa contoh di Alkitab yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ketika dia menabur, saya berkata nabur ini benih firman Tuhan ya, dia bisa menuai bahkan 100 kali lipat. Kita lihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir ya, di Kejadian 26 ayat 12. Dan ini yang saya harap kita semua bisa tangkap firman ini dan hidup kita akan berbuah, bukan hanya 30, 60, tapi bahkan 100 kali lipat. Saya akan bacakan. Maka menaburlah Ishak, anak Abraham, di tanah itu. Bapak Ibu Saudara, tanah itu dia pada saat itu ada di tanah orang Filistin. Sangat sulit untuk bisa nabur, mustahil. Orang bilang gak mungkin. Tapi ketika menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Saya percaya pada saat ini masa-masa yang sulit, saya tahu kita semua sama-sama mengalami kesulitan. Tetapi saya percaya, firman Tuhan katakan, kita tahu situasi yang mustahil, ada situasi yang tidak mungkin. Tetapi kalau kita punya dasar yang kuat, maka di situ dikatakan Ishak menabur di tanah itu, di tanah yang mustahil, tanah yang sulit. Tetapi dia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Sekali lagi, benih yang dimaksud apa? Firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita lakukan firman Tuhan dengan dasar yang baik. Saya percaya kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita akan mengalami perbedaan dengan orang dunia. Karena kita dikatakan sebab kita semua diberkati Tuhan. Mari saya undang pemain musik, boleh maju ke depan. Sudah selesai, gak kerasa ya. Pas 13 menit. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kita mau menyembah Tuhan sebentar aja, cuman berapa singkat, tapi kita nikmati hadirat Tuhan. Kita kembali, ya. Kalau kita di dalam Tuhan ada 3 poin penting, ya. Terakhir, yang pertama berakar kuat. Yang kedua bertumbuh subur, dan yang ketiga berbuah lebat. Kalau kita benar-benar hidup dalam Tuhan, kekristenan yang benar, kita pasti berakar kuat. Goncangan apapun kita nggak murtad. Kita pasti bertumbuh, walaupun diimpit kita tetap bisa bertumbuh subur, dan kita pasti berbuah lebat dalam musim kehidupan kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita masih percaya bahwa Tuhan Yesus masih melakukan mujizatnya, dia masih ada, dia masih nyata di tengah situasi yang sulit. Jangan pernah menyerah, karena di saat kita berdaya, justru di situ kuasa Tuhan disempurnakan. Saatnya kita untuk semakin percaya, semakin kuat, semakin berakar, semakin bertumbuh, semakin berbuah di dalam Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa,
Mujizat itu nyata. Sama-sama katakan, di saatku tak berdaya. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. ketika ku percaya, Aku percaya, mujizat itu nyata. bukan karena Kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat pada siang hari ini. Kalau kami dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik, apapun keadaan kami tetap mau berkata Tuhan Yesus baik. Sebab itu Tuhan, kami mau memiliki tanah hati yang subur, yang ketika benih firman ditaburkan, berakar kuat, bertumbuh subur dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa bagi setiap yang sakit sudah disembuhkan, yang letih lesu dan berbeban berat diberikan kekuatan dan kelegaan, dan yang ada masalah Tuhan berikan jalan keluar, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah-limpah sesuai dengan janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus-Mu terus menuntun, membimbing, mengajar setiap kami. Kami percaya Tuhan menjawab doa kami, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.